Karena tadi di awal Mbak Amel udah bilang kalau memang mau jadi caleg juga kita harus punya informasi, sistemnya juga paham banget. Nggak cuma sekedar nyalek aja, maksudnya apa? Kita kan wakil rakyat ya. Gitu. Terus yang kedua yang kemarin kita GR juga adalah soal ambang batas parlemen, Mas. Karena kan sekarang 4%. Terlalu tinggi ya? Itu terlalu tinggi. Itu yang bikin misalnya ya ada partai yang sebetulnya perolehan suaranya itu cukup loh untuk dapat 1 kursi di DPR gitu. Tetapi nggak bisa karena dia nggak melampaui ambang batas parlemen tadi gitu. Jangan sampai peraturan dibuat untuk melindungi peraturan itu sendiri ya. Jangan sampai tuh. Aduh. Pemilu 2024 bakalan kita jalankan dalam hitungan bulan. Jadi setiap pemilu pasti ada aja nih kejadian-kejadian yang tidak terduga yang sebenarnya itu bisa di-prevent atau bisa dicegah dengan perbaikan sistem. Makanya hari ini kita di Kongko Bincang Pemilu kita bakalan ngomongin soal sistem pemilu yang baik buat demokrasi itu yang kayak gimana sih? Barengan sama saya Ilham Ramdana, ada juga 2 tamu nih. Ada Ibu Nurul Amalia Salabi, peneliti Lembaga Perludem, Perhimpunan untuk Pemilu dan juga Demokrasi. Halo. Halo Mas Ilham. Apa kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Ini jangan dipanggil Ibu dong. Panggilannya apa? Masa panggil sayang? Gak mungkin dong, ya kan? Mbak boleh ya? Oke, siap. Mbak Nurul, Mbak Amalia, Mbak Salabi. Amel. Mbak Amel namanya. Oke, siap. Baik kabarnya? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Dari mana tadi? Dari rumah Mas, dari Ciputat. Karena Perludem masih beberapa yang WFH. Oh gitu, deket dong Ciputat ya. Deket. Kita ngobrol-ngobrol ya habis ini ya. Siap Mas. Ada juga Mbak Amira Karim sebagai Ketua Asosiasi Anak Muda Peduli Politik Internasional. Astagfirullahaladzim. Kok manggil Mbak, manggil Ibu dong. Oke, kebalik Ibu ya. Kebalik. Ada Amira Karim, ini perwakilan anak muda dari APNON. Hai, assalamualaikum Bang Non. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Hai Bang Ilham. Baik, gimana kabarnya Amira? Kok salah ini panggil abang sih? Gimana kabarnya Mir? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Amira selain APNON dia juga sering menjadi MC di acara-acara pemerintahan. Iya, udah lihat IG-nya. Oh iya? Udah recep. Wah, namanya juga peneliti, pasti riset duluan. Iya, betul. Gitu. Takut nih jadinya. Oke, sebelum kita lebih lanjut nih ngobrol-ngobrolnya, Mbak Amel, sebenarnya Perludem itu apa sih? Iya, jadi Perludem itu CSO kami Mas, organisasi masyarakat sipil. Oke. Nah, ngerjainnya tuh apa aja gitu ya. Ada 4 nih kita yang biasa kita kerjain. Yang pertama itu edukasi dan juga pemantauan. Jadi di pemilu 2024 kami sudah mendaftar sebagai pemantau pemilu kepada Bawaslu. Alhamdulillah sudah dapat sertifikasinya. Oke. Jadi pertama pemantauan, terus ada edukasi juga. Untuk pemilu 2024 ada beberapa ya program edukasi kita. Kemarin misalnya ada pelatihan pre-banking. Jadi pre-banking ini singkatnya adalah bagaimana kita mengidentifikasi isu-isu apa sih yang akan dikeluarkan atau dimanfaatkan sebagai disinformasi atau hoax gitu. Oke. Terus ada juga yang kedua, yang terakhir itu baru-baru ini sih kami lakuin, yaitu ada pelatihan pemilu untuk caleg-caleg nih. Calegnya nggak semua caleg Mbak Mira. Jadi kita pilih yang dari kelompok marginal atau kelompok rentan. Ada disabilitas, ada teman-teman muda, ada perempuan, juga teman-teman masyarakat adat. Oke, kalau caleg tuh di training apa ya calegnya ya? Di training ada misalnya sistem pemilu, terus bagaimana sih pemenangan pemilu itu seperti apa. Kayak misalnya nih, rata-rata perempuan caleg itu nggak tahu tuh strateginya seperti apa. Misalnya dia mau aja ditempatin di dapil yang sebetulnya dia nggak punya basis massa di situ gitu. Oke. Atau ya ditempatin di dapil yang sebetulnya bukan perolehan suara partai di pemilu sebelumnya itu nggak besar gitu. Jadi ya sama aja bohong gitu. Atau ya sangat berdarah-darah gitu nanti kompetisinya. Oh, jadi ditempatin di sebuah tempat yang kita tahu dia pasti kalah lah. Betul. Gitu ya. Oh, ada kayak gitu juga ya? Ada kayak gitu. Oke, tadi apa aja? Edukasi, terus ada pemantauan. Nah, terus yang ketiga tuh ada riset. Nah, yang terakhir ini kita ada riset soal voter suppression atau gangguan terhadap hak memilih. Terus ada riset soal keuangan partai politik. Dan yang terbaru adalah riset kita
sebetulnya sejauh mana sih demokrasi di internal partai politik gitu. Jadi kita bikin indeksnya tuh, mana partai yang paling demokratis gitu. Kalau Gitu sih, partai Mas. yang paling tidak demokratis partai apa nih? Bingung juga gak sih jawabnya Mbak Iya. Amel ya kan? Kita pengen tahu aja. Nah, iya. tunggu aja itu. Tapi ada berarti kan partai yang sama sekali tidak demokratis. Yang kurang demokratis Oh kita yang nyebutnya. ya oke lah, kita Kurang. sebutnya kurang demokratis. Kurang demokratis. Oke. Biasanya transparan nanti dikasih tahu gitu pas lagi pemilu, enggak kan? Jadi Apa nanti iya? ada publikasi hasil risetnya Mbak. Oh ada, oke. Di mana dipublikasikannya? Nanti kita lagi ada mau ketemu sama partai politik dulu nih. Oke. Karena kan harus kita nggak mau naming ya, takutnya juga naming and shaming gitu. Nah, jadi nanti prosesnya kita mau ketemu partai politik dulu untuk publikasi ke mereka gitu ya, hasil riset kami, baru nanti setelah itu izin dari partai politik seperti apa gitu. Tapi Karena tapi kan bukan harus untuk shaming ya. harus check and balance sama cover both side juga ya. Betul. Oh, mantap. Tapi kalau misalnya berdasarkan hasil riset dari Perludem, ada berapa sih anak muda yang bakalan milih di 2024? Berapa banyak Kalau gitu? itu kita salah satu yang tidak kita lakukan itu adalah survei ya Mas. Cuma kita bisa lihat misalnya surveinya Kompas gitu ya, yang baru-baru ini memang itu udah ada banyak tuh kaum muda yang merasa senang gitu, atau mereka mau terlibat di dalam pemilu, atau risetnya Love Frankie salah satunya, karena kami ada kerjasama bareng Love Frankie di Tular Nalar. Nah itu ternyata memang lebih dari 70% kaum muda yang bilang mereka merasa suaranya itu akan bermakna di pemilu. Jadi mereka merasa akan menentukan gitu, dan mereka semangat untuk ikut pemilu gitu sih Tuh Mas kan, Irfan. jangan golput Mir. Iya dong, aku nggak golput. Enggak Sekarang, ya. dulu waktu masih belum tahu iya. Udah berapa kali sih ikut pemilu? Zamannya dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Oh, udah lama ya? Iya, kan Wow. ketahuan ya. Pak Jokowi yang periode mana Mbak? Kenapa? Pak Jokowi yang periode mana nih? Solo pertama. Dua-dua, iya. Solo pertama. Kebetulan saya kan gen XY yang memang auranya Z, jadi bisa. Oke. Tapi beberapa kali ikut pemilu pernah golput nggak? Sebelum itu iya, kan Golputnya gimana? Dicoblosin semua apa nggak dicoblos sama sekali? nggak dicoblos sama sekali. Jujur nih ya, karena memang kebetulan daerah tempat TPS-nya tuh jauh dari rumah, karena kakaknya di situ, tinggalnya udah nggak di situ dulu. Jadi waktu itu bukannya nggak mau nyoblos di situ, nggak ngerti cara pengurusan biar bisa di TPS yang terdekat saat itu, jadinya akhirnya nggak nyoblos. Tapi semenjak itu pas paham, samperin sejauh apapun juga gue samperin gitu. Oke, dicondet ya mana rumah? Enggak dong, mentang-mentang muka saya begini kenapa dibilang condet Di mana banget? kemarin? Kan tinggal di Cawang, Cawang. iya. Nah TPS ku tuh di Gambir. Gunung Kidul. Oh, jauh ya Pak, Tadi Gunung Kidul. Kirain gitu. Enggak, cuman kan biasanya kalau memang hari H pemilihan tuh orang tuh semua coblos kan biasanya fokus di rumah masing-masing gitu ya. Jadi waktu itu pas nggak bisa. Nah semenjak bisa semuanya dikasih waktu buat nyoblos. Karena sekarang tahu kalau kita golput malah suara kita bisa kemungkinan akan dipakai yang Salah lain, gunakan. salah gunakan gitu. Tapi Mbak Amel, kalau kita golput nih misalnya nih ya, ini kita nggak mengencourage orang buat golput, tapi kalau bisa harus milih ya. Kalau golput tapi mendingan dicoblosin semua apa nggak dicoblos sama sekali sih? Yang penting datang ke TPS Mas. Oh yang penting datang ke TPS. Yang penting datang ke TPS. Terus kalau mau ya, kalau misalnya memang tidak ada satupun pilihan yang mau dia pilih sesuai hati nuraninya, nggak apa-apa, coblos aja gitu. Yang penting kita sudah menggunakan surat suara kita. Oh jangan sampai surat suaranya nggak dipakai. Betul, takutnya ada manipulasi tadi yang seperti dibilang oleh Mbak Mira. Menarik. Jadi mending dicoblos lagi semuanya. Iya. Yang terhitung sebagai surat suara cacat ya biasanya ya, atau tidak bisa Surat tidak sah. tidak sah. Oke, gitu. tapi kalau bisa yang sah ya surat-suaranya ya. Iya dong, pilih Maunya dong. sah kan, nggak enak kalau nggak sah kan. Itu ngomongin apa gitu? Enggak di pemilu. Oh iya oke Oke. baik. Tapi kalau dari Mbak Amel sendiri ini 2024 sebentar lagi ya, hitungan bulan, ya kan? Udah persiapannya apa aja sih dari Perludem? Oke, jadi kita selain tadi ya ada pelatihan, ada edukasi, terus ada riset sama advokasi Mas. Nah, saya mau cerita soal advokasinya nih. Jadi memang hal yang bisa kita persiapkan sebetulnya untuk memastikan pemilu itu bisa berjalan baik atau tidak, bisa kita lihat dari regulasi kepemiluannya. Apakah ada banyak bolongnya, apakah ada banyak nggak inklusifnya, apakah melindungi hak pilih dan segala macamnya gitu. Nah terus kemarin tuh ada beberapa isu sebetulnya ya Mbak Mira ya. Salah satunya adalah PKPU 10 2023 yang aturannya tuh ternyata berbeda sedikit nih soal keterwakilan perempuan di dalam daftar calon. Bukannya kalau 1, 2, 3 dia 3 besar harus ada satu perempuan ya? Betul. Nah tapi yang diatur berbeda oleh KPU adalah jadi soal angka desimalnya ini Mbak. Misalnya ya ada 4
calon nih, kan dapil kita kan 3 sampai 10 untuk DPR RI ya. Iya. Ada dapil beberapa yang 4. Nah, kalau 4 kan 30% perempuan dari 4 itu kan 1,2 ya. Oh iya bener. Nah, 1,2 itu dibulatkannya ke bawah tuh. Satu jadinya. Jadi cuma 1 Kan gitu. kalau 1,7 baru ke atas. Kalau 1,2 ya ke bawah kan mestinya. Tapi harusnya jadi desimalnya itu karena desimalnya di PKPU dibilang kalau desimalnya itu di bawah 5 harusnya dibuatkan ke bawah. Itu kan matematis banget ya. Padahal kan ini sebetulnya tindakan afirmasi sementara gitu untuk perempuan. Dan juga kalau cuma 1 perempuan dari 4 itu kan nggak 30%. Padahal undang-undang pemilu kita kan mintanya 30% paling enggak. gitu. Kalau cuma 1 dari 4 jadi berapa persen ya? 25. 25%. Oh bener. 25% benar. Iya, Jadi iya, seenggaknya iya. harusnya 4 ya 22 gitu kan Betul. ya. Jadinya 50 dong. Ya nggak apa-apa Nggak kan apa-apa, sebenarnya. kan minimal kan. Iya. Minimal 30%. Nah, itu yang kemarin kita advokasi. Oke. Jadi kita ke KPU, KPU-nya udah janji mau merubah PKPU tapi nggak ada juga gitu. Oh, Nah, akhirnya, belum. akhirnya teman-teman Perludem dengan yang lain juga koalisi masyarakat sipil kita ajukan JR lah ke Mahkamah Agung. Nah, alhamdulillah minggu kemarin sudah keluar putusannya dan mereka meminta KPU untuk merubah Oh jadi peraturannya. dinaikin ke atas ya? Betul. Ah, Karena di pemilu menarik. 2019 juga naikinnya ke atas. Nah, yang ini nih terus desimalnya ditariknya ke bawah gitu. Tapi alhamdulillah sudah sudah dapat putusan ya dari Oke. Mahkamah Agung. Nah jadi kalau misalnya yang cewek-cewek mau nyalek nih lebih terbuka luas ya peluangnya. Jadi dari Jaktim ya? Enggak ada niat saya. Kalau DPRD Kota Jaktim gimana sih? Jauh amat. Enggak. Enggak dong, masih belum. Saya mah sekarang mensupport aja. Karena tadi di awal Mbak Amel udah bilang kalau memang mau jadi caleg juga kita harus punya informasi, sistemnya juga paham banget. Nggak cuma sekedar nyalek aja. Maksudnya apa? Kita kan wakil rakyat ya. Nah. Tapi kalau sekarang berarti keterlibatan kaum perempuan di pemilu gitu udah banyak belum sih? Apakah udah 30% atau Belum. udah lebih? Oh masih belum? Masih belum. Jadi kemarin itu terakhir 25% dan itu pun karena ada PAW, Mbak. Karena sebelumnya tuh cuma 24, sekian. Tetapi setelah ada PAW menjadi 25%. Oke. Tapi kalau secara keseluruhan yang ikut berpartisipasi dalam pencalekan juga belum juga sebenarnya. Ada yang sudah 30%, ada juga yang di bawah 30%. Karena kan kemarin tuh kami sempat mendata nih Mbak Mira. Jadi apakah setiap partai politik itu memenuhi 30% perempuan di setiap dapil? Karena perintah undang-undang setiap dapil bukan nilai akumulasinya gitu. Betul. Nah, ternyata ada banyak banget tuh partai yang tidak memenuhi 30% perempuan di setiap dapil, Mbak. Bahkan partai-partai yang mencitrakan dirinya itu gue nih pro perempuan banget begitu, tapi ternyata ada 25 dapil yang mereka nggak mencapai memenuhi 30 perempuan gitu. Wah. Dan ini nggak cuma 1-2 partai. Apa sih yang membuat itu tidak bisa terpenuhi? Apa jangan-jangan peraturannya udah dibuat seperti itu mudah tapi perempuannya emang kagak mau? Kalau dia nggak mau gimana? Iya, tadi termasuk tuh Mbak Mira kan nggak mau ya. Iya, Padahal kan? siapa yang nggak mau milih Mbak Mira ya kan? Tuh. Jadi memang Followers ada Instagramnya aja bisa membuat dia terpilih dengan mudah. Bukan lagi. Iya. Bukannya nggak mau, karena memang merasa belum siap untuk itu dong. Karena kan harus pelajari dulu apa program yang harus dibawa, apa maksud dan tujuannya. Jadi nggak sembarangan juga nyalek. Mungkin juga alasannya kenapa partai itu tidak memenuhi standar tersebut. Mungkin perempuan-perempuannya juga, ya itu Merasa seperti belum saya, siap iya, ya. seperti saya merasa belum siap untuk bisa jadi anggota. Iya, memang ada banyak Legislatif. faktor sih Mas Ilham kenapa itu juga dialami oleh perempuan oleh kaum muda ya, seperti perempuan juga. Jadi Benar. ada beberapa faktor. Yang pertama mereka tidak merasa percaya diri untuk bisa mencalonkan karena tadi saya kan nggak tahu bagaimana mengagregasi kebutuhan konstituen dan segala macam gitu. Karena memang kalau kita bicara soal politik, soal pemilu, kan mereka juga mendapatkan informasi misalnya dari media mainstream gitu ya, dari TV. Nah, gimana dia bisa tahu soal sistem pemilu, soal manajemen pemilu atau penegakan hukum pemilu? Karena yang ditampilkan cuma kontestasi gitu, Betul. Mbak. Siapa Gitu. nyalon siapa gitu. Itulah Iya. salah Iya, satunya. iya, membuatnya jadi insecure ya. Aduh, kasihan banget nih. Tapi tadi di awal-awal cerita bahwa si Perludem sudah mendaftarkan untuk menjadi salah satu pengawas pemilu ya. Pemantau pemilu. Jadi apa sih sebenarnya kalau misalnya di secara hierarki gitu ya, hubungannya antara kan sekarang ada KPU, ada Bawaslu gitu ya. Perludem tuh di mananya sih?
Iya, jadi kalau penyelenggara pemilu, Mas Ilham, itu ada KPU, ada DKPP, juga ada Bawaslu. Nah, seperti Perludem, terus ada banyak sih sebetulnya yang mendaftarkan diri sebagai pemantau pemilu ya kepada Bawaslu. Nah, itu memang masyarakat sipil yang memang mau menjadi pemantau pemilu. Oke. Nah, jadi Perludem untuk 2024 apa yang kita pantau? Jadi salah satunya yang akan jadi fokus besar kami adalah bagaimana konten-konten yang ada di media sosial, Mas. Oke. Jadi Perludem ini tergabung ke dalam koalisi lawan disinformasi, juga koalisi damai. Nah, koalisi damai ini singkatan dari demokratisasi moderasi konten di Indonesia. Jadi karena salah satu tantangan terbesar kita kan adalah disinformasi ya, Mbak. Hasil riset Perludem di 2021 soal voter suppression itu menunjukkan bahwa pengacauan informasi pemilu itu memang punya potensi, bahkan ada kasusnya yang memang menghilangkan hak pilih. Contohnya nih, jadi di 2019 ada hoax yang bilang kalau kamu punya IKTP kamu bisa memilih di TPS manapun. Oke. Itu kan salah gitu. Padahal yang boleh adalah kita memilih di RT atau RW yang domisilinya itu sesuai dengan alamat yang ada di IKTP kita. Betul. Gitu. Oke. Nah, itu yang ternyata kemarin tuh banyak dipercaya gitu, dan itu juga Jadi dia nggak datang ke situ ya, kayak kejadiannya kayak Mira gitu, rumahnya jauh. Oh, ternyata lihat informasinya bisa pas hari H datang ke TPS dekat rumah yang Nggak bukan area kita bisa. nggak bisa. Males lagi ke sana karena udah jam segini apa gimana gitu ya. Jadi itu salah satunya. Nah, agar kita nih orang awam, boleh dong nanya juga, boleh ya? Enggak. Oh, jangan gitu dong, boleh ya. Kalau orang kayak kita tuh yang memang pengen tahu ini informasi yang salah atau tidak tuh, caranya mengetahuinya adalah dengan apa nih ke teman-teman bisa tahunya dari mana? Ya, jadi memang salah satu kata kunci saat kita bicara disinformasi adalah gap informasi, Mbak Mira. Gap, oke. Betul. Nah, gap informasi itu disebabkan oleh dua hal, Mbak. Yang pertama memang informasinya itu tidak mudah diakses. Kayak misalnya nih ya, kita lihat Instagramnya atau YouTube-nya KPU, Bawaslu, DKPP atau aktor pemilu yang lain. Susah nggak sih nemuin apa sih syarat menjadi pemilih gitu, atau bagaimana mengurus pindah memilih gitu. Karena misalnya sebetulnya kayak kasusnya Mbak Mira atau kasus banyak sekali teman-teman muda yang dia misalnya orang Ciputat gitu, tapi kemudian dia pindah ke Yogyakarta karena dia jadi mahasiswa di sana gitu. Itu kan harus urus surat pindah memilih, tapi dia nggak tahu gitu Caranya informasinya. gimana? Iya, betul. Jadi itu yang harus dilakukan adalah teman-teman bisa merujuk sumber-sumber yang kredibel mengenai pemilu, KPU, Bawaslu, atau bisa juga follow Instagram Perludem gitu. Mungkin lebih mudah untuk dapetin itu informasinya. Atau bisa juga misalnya teman-teman mau cari cara terdaftar sebagai hak pilih, itu bisa googling gitu dengan merujuk ke sumber-sumber mainstream misalnya. Kan ada banyak ya media kredibel yang bisa dirujuk begitu. Iya, makanya tadi pengen nanya nih, apakah memang tidak ada kayak semacam sosialisasi atau misalnya beriklan lah KPU dan Bawaslu di radio, di TV, di mana untuk melakukan untuk biar si orang-orangnya tahu jadi informasinya. Betul. Gitu kan. Karena memang kita pengennya juga ekosistem informasi ini bisa dipenuhi oleh informasi-informasi yang kredibel ya. Soalnya kan itu bukan sebuah informasi yang menarik kan sebenarnya. Kita anak muda nggak mungkin kita googling bagaimana caranya mindah pilih itu nggak mungkin. Kalau kita lagi di luar ya tidur aja gitu kan. Makanya kalau mau sih sebenarnya mereka harus dipaparkan secara sadar nggak sadar, sengaja nggak sengaja, mau nggak mau ya udah dengerin radio, harus terpapar, denger apapun juga gitu. Betul. Bisa jadi misunderstanding juga dan informasinya juga bisa salah. Kalau nggak mau salah dengerin podcast Kongko aja. Asik. Iya kan? Sebelum kita mulai lebih lanjut nih ya, ini kan Mbak Mira dari apa namanya? dari Apnon. Yeah. Mungkin ada baiknya kali ya memberikan kita sebuah pantun yang ada hubungannya dengan Perludem. Dengan pemilu boleh? Pemilu boleh. Dengan pemilu aja ya. Paling enak mangga kuini. Cakep. Dimakannya pakai sambal pedas. Cakep. Artinya apa tuh, Po? Yuk, dalam pesta demokrasi ini jadilah pemilih yang cerdas. Gila, keren kan? Keren ya, tentang apapun dia cepet loh. Oke, ini satu lagi ya. Coba bikinin pantun. Gak gitu dong tebak-tebakannya. Ya kan udah kayak main tiba-tiba aja gitu. Tentang sistem demokrasi. Oke. Wow. Kalau ada salah jangan diungkit. Cakep. Kalau ada rejeki bolehlah dibagi. Apa tuh artinya? Yang membuat sistem demokrasi kita bangkit kalau bukan kita?
Siapa lagi? Pinter pantunnya. Keren. Luar Keren. biasa Jangan ya Mbak nambah Mira ya. lagi ya bayar Oke. ya. Dapat hadiah 500.000 minta sama emak lu. Oke, tapi kan sampai sekarang nih kalau dari Mbak Amel sendiri 2024 apakah sistemnya akan jauh lebih bagus daripada 2019? Iya, kalau bicara soal sistem pemilu nggak ada berubah ya dari 2019 karena memang undang-undang pemilunya sama sekali Tetap, tidak direvisi iya. gitu. Jadi masalah bagus atau lebih bagus atau tidak tentunya tidak karena memang tidak ada perubahan. Oke. Kemarin itu juga teman-teman masyarakat sipil tidak hanya perlu DM sebetulnya Mbak Mira itu juga melakukan evaluasi itu Mas. Jadi kan 2019 kemarin tuh ada banyak ya bahkan ada ratusan korbannya gitu KPPS yang meninggal Yang karena meninggal kelelahan. parah, iya itu banyak Itu banget. kan harus dievaluasi gitu. Tapi ternyata belum ada nih evaluasinya. Kita minta oke. koalisi masyarakat sipil itu minta dievaluasi dan ada revisi undang-undang pemilu. Tapi kemudian nggak ada. Nah akhirnya karena advokasi lewat DPR itu stagnan gitu ya Mbak, nggak ada perubahan. Akhirnya teman-teman koalisi pergilah ke Mahkamah Konstitusi. Kita minta beberapa hal tuh Mas. Misalnya ya, saya sebutkan 2 saja. Oke. Yang pertama agar ambang batas pencalonan presiden itu bisa dihapus. Oh, presidential threshold nggak Presidensial 20% threshold. ya? Betul. Itu salah satu evaluasi kita yang bikin jangan sampai ada 2 lagi nih gitu. Karena kalau 2 head to head tuh terlalu Iya, sengit kita jadi gitu kompetisinya. Iya, kita Pilihannya jadi ribut kita, terbatas. bener. Nah, sebetulnya juga memang isu ambang batas pencalonan presiden itu adalah salah satu isu yang paling banyak di JR ke Mahkamah Konstitusi dan satu pun nggak ada yang dikabulkan, Mbak. Masa? Betul. Udah lebih dari 20 kali loh pasal itu dilakukan JR ke Mahkamah Konstitusi, tetapi memang Mahkamah Konstitusi mengatakan ya itu haknya teman-teman pembuat kebijakan gitu ya. Ya mungkin apa emang harusnya ke DPR kali bukan Harusnya ke MK? seperti Iya kan? harusnya begitu. Cuma Iya. gimana nih? Kita mau ke DPR ternyata buntu, Oke. terus kemana lagi gitu. Ke MK juga JR-nya nggak disetujui, ya kan? Betul. Terus yang kedua yang kemarin kita JR juga adalah soal ambang batas parlemen, Mas. Karena kan sekarang 4%. Terlalu tinggi ya? Itu terlalu tinggi. Itu yang bikin misalnya ya ada partai yang sebetulnya perolehan suaranya itu cukup loh untuk dapat 1 kursi di DPR gitu. Tetapi nggak bisa karena dia nggak melampaui ambang batas Parliamentary parlemen tadi threshold. gitu. Kita sebut sajalah PSI ya. Betul. Iya kan? Ada beberapa orang yang banyak loh suaranya tuh bagus. Ratusan ribu dapatnya. Iya, cuman secara nasional tidak memenuhi parliamentary threshold, jadinya nggak bisa masuk. Betul, jadi sia-sia kan suara pemilih ya, langsung hangus gitu aja ketika dia kasih suara ke partai, tapi ketika partainya nggak tembus 4%, ya angus tuh Angus. semuanya gitu. Ah, sayang banget ya. Betul. Oke. Jangan sampai peraturan dibuat untuk melindungi peraturan itu sendiri ya. Iya. Jangan sampai tuh. Aduh. Tapi kalau Amira sendiri dari kalangan anak muda nih, Sadis. Bangga loh Ham. ya muda lah. Apnon udah 12 tahun yang lalu padahal pasti dibilang Apnon tuh bangga banget. Panjang ya. Gimana? Oke, ini gak sih skeptis gak sih sama politik sebenarnya? Apa peduli atau so-so aja? Kita ngomongin politik secara garis besar tuh kehidupan sehari-hari aja politik tuh dipakai kan. Iya. Jadi skeptis sih enggak. Cuman lagi-lagi biasanya manusia nih secara umumnya kita nih masyarakat itu persepsi di otak kita itu dibentuk dari apa yang dilihat di layar kaca kan. Nah, untungnya sekarang nih anak muda sekarang tuh pinter gitu. Mereka mencari lagi informasi dari tempat lain dan layar kaca sudah beralih kepada layar digital. Iya, layar kecil ya sekarang layar mulai lebih kaca kecil ya. lagi gitu ya. Makin kesini apalagi ke 10 tahun ke belakang ini kerja di dunia yang kaitannya juga politik walaupun nggak langsung intuit di dalamnya, ya nggak skeptis banget gitu. Jadi lebih kepada jadi tahu nih ternyata ini menarik banget nih kalau secara personal nih punya penilaian kalau ngelihat calonnya tuh bukan cuman programnya yang bakal saya lihat tapi sifat individu dari calon pemimpinnya itu sendiri mempengaruhi dia itu sukses apa enggak menjalankan program-programnya. Oh, Termasuk menarik. zodiaknya nggak sih, Mbak? Terserah, itu tergantung kepercayaan orang masing-masing. Nggak apa-apa juga lihat dari zodiak apa enggak ya. Tapi yang pasti cara dia menyampaikan programnya, terus cara dia berkampanye gitu ya. Yang Mira secara personal lihat tuh adalah
karakter individunya. Oh, kalau karakternya bagus, kemungkinan besar dia akan bisa menjalankan programnya dengan baik gitu ya. Gimana bentuknya gitu? Apakah maksudnya dia tuh caranya tuh gimana menghandle Cara orang? kenal karakternya gimana? Kan dari cara dia berkomunikasi semakin banyak ya. Kalau kita lihat dari media aja gitu ya, cara dia ngomong, terus kita bisa lihat rekam jejak digitalnya dia sebelum pemilu, iya kan? Untunglah kalau bisa ngobrol kayak Ilham, mungkin bisa ketemu sama calegnya nanti gitu ya. Itu bisa ketahuan gitu gimana kesehariannya dari rekam jejak digitalnya dan sebagainya. Itu bisa ketahuan sih biasanya. Dan biasanya kalau udah kayak gitu kan, kalau kita udah percaya kan nyaman ya. Program rata-rata semua bagus. Nah, kalau udah nyaman masih lanjut lagi, pengennya lebih nyamanin lagi nyaman. Cewek tuh kayak gitu bukan tuh. lagi ya. Aduh bawaannya jadi kayak gimana gitu. Tapi gitu-gitu nih. iya. Gitu sih, lebih kepada personal orangnya juga selain program-programnya ya. Oke, Mbak Amel, berarti kita bisa nggak sih melaporkan hal-hal yang terkait dengan pemilu ini ke Perludem? Misalnya ada kecurangan-kecurangan atau misalnya money politik deh gitu, pagi-pagi diketok kasih duit. Ini 7 juta, wah banyak banget. Dikasih duit 200.000, 100.000, itu kita bisa lapor nggak sih ke Perludem? Lapor ke Perludem sih sebetulnya bisa Mas, tapi yang langkah lebih baiknya kalau langsung lapornya ke Panwaslu, Panwaslu atau ke Bawaslu. Ya? Jadi Bawaslu itu kan dia punya petugas sampai ke level TPS ya, Bener. sampai pengawas TPS gitu. Jadi teman-teman bisa aja langsung cari tahu nih pengawas di sekitarnya teman-teman tuh siapa gitu, di TPS-nya teman-teman siapa. Jadi bisa langsung lapor ke dia. Nah tapi hal yang harus diingat sama teman-teman itu adalah harus ada buktinya gitu. Jadi entah di foto, entah uangnya, entah misalnya ada saksi gitu yang juga melihat peristiwa itu. Karena kalau misalnya sekadar melapor tapi tidak ada buktinya, Bawaslunya betul, dan Bawaslu juga tidak bisa menindak itu gitu, karena harus ada saksi atau harus ada buktinya. Ya gitu, menarik sih. Tapi nggak ini kan, nanti kalau misalnya kita lapor nggak ada namanya kan, anonimus gitu kan? Nah itu sayangnya nggak bisa anonim Mas. Ini yang jadi orang takut kita kan ya. Takut dong. Orang takut untuk lapor, betul. Itu yang dari pemilu 2014 itu sudah jadi sudah jadi obrolan teman-teman gitu. Harus ada perlindungan terhadap yang melapor. Karena kalau misalnya nggak bakal ada yang lapor gitu. Iyalah. Karena kan terlalu dekat sama dia gitu. Betul. Ya, bisa jadi yang menyebarkan politik uangnya adalah tetangganya gitu ya. Jadi tim sukses si ABCD gitu. Udah gitu dia menang lagi kan, kita makin takut juga kan. Betul. Tapi kemarin kan kita sempat pandemi ya, sekitar 3 tahun lah ya, 2 atau 3 tahun lah, 2 tahun lah yang parah gitu ya. Kedepannya teman-teman dari Perludem udah ada obrolan belum sih kayak nanti kayaknya kita pemilunya digital aja kali ya atau gimana gitu. E-voting. Iya, jadi obrolan soal e-voting atau tidak itu obrolan yang itu sudah setiap pemilu tuh pasti jadi obrolan gitu, Mbak Mira. Nah, kemarin tahun 2019-2020 kami tuh melakukan riset soal adopsi teknologi pungut hitung di Indonesia. Nah, ternyata hasilnya tuh sama dengan apa yang dianalisis atau dikaji oleh teman-teman KPU saat itu di tahun 2017. Hasilnya adalah e-voting ini bukan solusi buat masalah pemilunya Indonesia, tetapi yang jadi solusi adalah e-recap, Mbak. Karena kalau kita compare nih, bagaimana sih pemungutan dan penghitungan suara di berbagai negara gitu. Teman-teman Perludem itu misalnya sering jadi pemantau pemilunya Unfrel namanya. Jadi kita mantau pemilunya di Nepal, di Thailand, di negara lain gitu. Nah, ternyata kalau membandingkan itu memang proses pungut hitung di Indonesia itu sangat-sangat transparan gitu, Mbak. Wow, jadi keren dong. Iya, jadi kan kita semua bisa terlibat ya. Bahkan orang yang nggak jadi KPPS, orang yang nggak jadi saksi partai, dia itu bisa datang loh di TPS, bisa nyaksiin gitu pemungutan suaranya, penghitungan suaranya. Kita lihat satu-satu suaranya bener nggak sih ini buat si caleg yang Z gitu. Nah itu tuh semuanya transparan. Kalau misalnya kita bandingin nih dengan Filipina misalnya di yang pemilu tahun lalu ya, itu kita nggak tahu apakah mereka kan pakainya e-counting, penghitungan suara elektronik. Nggak tahu apakah betul-betul mesinnya itu membaca secara akurat pilihannya pemilih gitu. Walaupun yang kepilih anak muda banget ya kemarin ya kan. Salah satunya ya. Ya anak muda banget Thailand yang lulusan Harvard ya. Baru 35 atau 38 umurnya? Itu mah nggak muda dong. Untuk ukuran jadi presiden
Oh, Perdana. udah. Iya benar juga ya. Dia nggak Iya. saya nggak terpilih sih. Emang nggak terpilih dia ya? Enggak. Calon. Oke. Dia kan Perdana Menteri Ini ya, dia yang calon paling, Perdana Menteri. ini yang bahaya, namanya misinformasi. Makanya follow dong, perlu dah. Udah follow belum? Ya Instagramnya? mah, abis ini. Iya. Baru. Oke, tapi kalau dari Amira sendiri sebagai sistem expert ya, democration system expert, mungkin nggak sih kita memilihnya pakai digital gitu? Setuju sama Mbak Amel bilang lebih baik langsung. Bahkan kemarin COVID aja kita langsung. Iya, Karena benar. sistem itu dibuat sama manusia. Jadi bisa diotak-atik juga sama manusia. Kalau langsung ini kan agak lebih susah ya. Lebih susah mau diapain kalau apalagi tadi dilihat bisa siapapun datang gitu, bukan cuman yang terpilih secara ofisial. Jadi Iya. lebih mending langsung, mau ada huru-hara apapun mending langsung. Keren, bagus banget nih jawabannya. Mas Ilham, Apa ada tuh? satu nih kasus. Jadi waktu itu di Jerman ini nggak keseluruhan negara ya. Jadi ada salah satu daerah yang menerapkan e-voting dengan pens, dengan Oke. e-pens gitu. Nah terus itu ternyata dilakukan judicial judicial review gitu oleh teman-teman ke Mahkamah Konstitusinya MK, ke Mahkamah Jerman. Konstitusinya Jerman. Jerman. Terus dianulir tuh. Jadi maksudnya dikabulkan. Oh iya, e-pens tidak bisa diberlakukan sebagai salah satu metode pemungutan suara karena MK menghendaki ada dua hal, Mbak. Yang pertama bahwa pemungutan suara itu harus mudah dan harus dipahami oleh semua orang. Dan yang kedua adalah bahwa jangan sampai kamu memilih metode pemungutan atau penghitungan atau rekapitulasi suara yang orang untuk bisa memantau atau terlibat harus punya kemampuan khusus gitu. Iya. Karena kalau misalnya terlalu teknologi banget kan nggak semuanya juga Betul. literasi teknologinya bagus ya. Betul. Terutama nih buat teman-teman yang misalnya disabilitas ya kan, atau buta huruf nggak bisa baca sama sekali, itu gimana ya mereka Nah itu akan kan susah memilihnya? ya. Makanya kita udah paling bagus, paling bener yang tadi dibilang gitu. Yang buta huruf setahu saya ada kertas suara yang memang bisa diraba tuh Nggak, kayak itu yang, buta beneran. Oh maksudnya itu buta Itu beneran tunanetra. ya. Kalau buta huruf kan buta bisa lihat huruf, gambar ya. Iya. Gitu. Bener. Tapi gimana sih kalau misalnya buta huruf itu gimana ya? Kalau buta huruf biasanya teman-teman itu bisa minta anggota keluarganya atau siapa orang yang dia percaya untuk datang ke TPS dan didampingin jadi ya? mendampingi dia Oke. gitu. Oke, kalau susah banget kan orang jadi udah Bu yang ini aja deh, yang ini aja, jadi bisa diarahkan. Iya, ya kan? memang Tapi kalau itulah. mudah kan ya gampang. Tadi itu bagus banget sih, tidak memiliki keahlian khusus sama sekali ya. Gitu. Setuju ya? Setuju. Jadi langsung aja. Iya, Nggak langsung pakai aja. digitalan. Iya, online-online. datang langsung colok ya. Walaupun ada banyak, nanti kertasnya kan ada 5 tuh. Betul. 1, 2, 3, 5 ya bener? Ada ya? 5, Nah, benar. ada 5. Banyak tuh ya. Iya, tapi kalau misalnya riset dari Perludem sendiri, ini gimana sih buat anak mudanya nanti? Soalnya tadi ngobrol di KPU ada 52% bilangnya. Terus juga ada data lagi ada 111 juta, artinya sekitar 60%. Anak muda yang bakal milih kan banyak banget nih. Banyak. Tapi kalau mungkin Perludem udah melakukan riset, anak muda sekarang tuh lebih sangat Minat gak sih? minat atau nggak terlalu Untuk Minat sama pemilu. Iya, iya pemilu. untuk milih? Itu sebetulnya kita Yang bisa seumuran aku Gen Z gini lah pokoknya. Oh iya, Atau- siap Mbak. Gimana tuh menurut? Ini aku mengacu ke risetnya Love Frankie ya. Oke. Jadi di riset itu dikatakan lebih dari 50% pemilih muda itu merasa eager atau merasa bersemangat lah gitu untuk bisa memilih, karena yang tadi aku bilang ya, bahwa mereka merasa oh ya saya bisa menentukan Nasib pemerintahan bangsa. hasil pemilu gitu. Oke. Mereka sebetulnya bersemangat gitu untuk bisa memilih. Terus di risetnya Love Frankie juga ditanya tuh isu-isu apa sih yang membuat kamu tertarik untuk membicarakan pemilu, Mbak? Nah, ternyata hasilnya adalah yang pertama masalah korupsi, terus masalah pekerjaan, lowongan pekerjaan, terus masalah pendidikan, dan yang kecil-kecil yang jadi ketertarikan mereka itu adalah isu lingkungan gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya peserta pemilu itu mau menarget pemilih muda, dia harus tahu tuh apa yang jadi isu-isu kesukaannya orang muda gitu kan. Tuh. Oke. Tetapi harusnya tidak hanya semacam instrumen aja ya, tapi benar-benar tuh harus ada program kerja yang menanyakan mereka juga gitu. Misalnya tadi soal lowongan pekerjaan yang diinginkan oleh kaum muda itu seperti apa gitu dalam membuka lowongan pekerjaan gitu. Karena kan kalau bicara soal lowongan pekerjaan juga ada undang-undang Omnibus Law yang Bener.
dengan Aduh. itu akan Dengan menciptakan mudah. lapangan pekerjaan gitu Iya. secara besar-besaran. Tapi ternyata ada banyak juga orang-orang muda yang menentang itu gitu. Jadi harus ada dialog antara peserta pemilu dengan kaum muda sendiri itu sendiri gitu, maunya seperti apa. Tapi kayak orang nggak sepeduli itu deh sekarang. Iya kan? Kayak ya udah itu tuh akan dilakukan ya sebelum pemilu aja. Setelah udah kepilih ya udah hilang deh tuh masing-masing kan. Semoga Ya, enggak. harusnya. Biasanya sih kayak gitu ya. Betul. Amira sebagai anak muda mau nyalek nggak sih? Kan biar suara anak-anak muda kita bisa kita salurkan lewat Amira gitu loh. Kayak turun 10 tahun lebih muda nih kalau begini nih rasanya. Ya pasti nyalek lah. Semuanya harus milih ya. Nyalek lagi milih. Oke. Nyalek Nggak, tapi mah. kalau terlibat di politik praktis nyalek gitu misalnya, nggak ada keinginan sama sekali. We never know, Wah. Kita nggak pernah tahu lah. Tapi ya maksudnya siapapun ya, bukan cuma Mira, sebaiknya diharapkan kalaupun mau mengambil langkah keputusan kan kita harus paham apapun itu keputusan yang diambil. Karena sekarang saya merasa belum memahami kan, kalau mau apalagi nyalek ya tujuannya tuh harus jelas maunya apa, bukan cuma sekedar realisasi program-programnya aja. Tadi dibilang aja kita harus riset dulu apa yang dimau dari segala generasi, bukan cuma yang tua tapi yang muda gitu kan. Jadi kita nggak gampang ya, orang-orang yang detail emang gitu sih Mbak ya, nggak bisa. Nggak bisa semudah itu ya. Tanggung jawabnya besar kan. Oh iya dong, ini tanggung jawabnya dunia Nggak akhirat. cuma sekedar bilang udah saatnya sekarang kamu kadernya yang naik, kan nggak cuma begitu doang. Iya, betul. Udah dapat nomor ini, udah tinggal Betul. kampanye doang, nggak gitu kan bahasanya. Dan Tapi- ruang bentuk partisipasi itu juga bukan hanya di ruang formal ya, Mbak Mira ya, bisa juga di non formal. Dan riset kami misalnya Mas soal partisipasi kaum muda dalam tata kelola desa itu menunjukkan bahwa kaum muda itu memang cukup apatis terhadap politik formal, tetapi mereka mau terlibat banyak di ruang politik yang non formal. Oke. Misalnya mereka terlibat Karang Taruna, Aha. mereka ikut OSIS, mereka ikut BEM di universitas mereka, atau mereka terlibat dalam komunitas yang untuk isu-isu yang mereka suka, atau komunitas hobi mereka gitu. Itu kan Iya, itu politik sebetulnya yang non formal ya. non-formal. Memang biasanya kayaknya formal itu kalau udah masuk ke lingkup formal ada generation gap. Jadi ada orang-orang tokoh-tokoh politik yang senior yang memang sebenarnya kita nih yang muda tuh oh iya gimana masih mau yang belajar gitu ya. Tapi sebenarnya zaman sekarang harus nggak boleh dipungkirin kalau gayanya tuh berubah, nggak boleh disamain sama era beberapa tahun yang lalu. Betul Kadang banget. di tempat formal tuh ngomongnya susah. Iya, bener. bener. Iya, kayak MC Birokrat. formal juga susah kan ya, kalau untuk orang-orang kayak saya ya. Saya juga, semua juga sama ya. Tapi ada riset dari Perludem nggak sih Mbak Amel nih soal tadi misalnya kita yang muda-muda kan we never know ya, we never know. Mungkin suatu saat kita bakalan nyalek. Mbak Amel ada keinginan ke sana juga nggak? Kalau saya kayaknya komitmen di ruang non formal Mas. Oke, udah berkomitmen di ruang. Lah justru Yakin. semakin paham nih kayaknya semakin banyak inceran kayaknya. Iya dong. enggak. Oke. Kalau Ada nggak sih riset tentang katanya kan ada yang bilang bisa butuh lebih dari 20 miliar untuk menjadi seorang anggota DPR gitu. Emang segede gitu ya? Semahal itu ya? Nah, itu jawaban yang kita nggak pernah tahu tuh jawaban sebenarnya Mbak Mira Coba sebetulnya. dirisetin dong, Titit. Karena kita udah melakukan riset Mas. Tapi kan kalau kita riset itu kan paling wawancara si aktor politiknya gitu ya. Oke. Nggak tahu, ada yang jujur ada yang enggak. Dan jadi salah satu yang bisa kita rujuk adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka. Itu juga bisa Nah, bisa kalau- jujur bisa enggak kan? Nah kalau kita lihat nggak ada tuh yang 20 miliar caleg gitu ya. 30. Lebih dong. Semua angkanya tuh masih masuk akal Oke. gitu Mas. Iya. Dan juga kalau caleg itu kan mereka tidak melaporkan pengeluarannya seorang diri ya, karena yang dihitung Benar. peserta pemilu adalah partai politiknya. Iya. Gitu. Oh gitu Betul. ya. Jadi tidak ada laporan individual tuh Mas. Jadi kita nggak tahu nih betul nggak sih katanya bahkan sampai triliunan gitu ya untuk pilpres. Karena kalau kita Iya. lihat LPPDK-nya pilpres ya hitungan ratusan miliar gitu, nggak sampai 1 triliun. Padahal Iya. puluhan triliun katanya kan. Bisa jadi. Karena membawa partai kan bukan cuma perorangan. Dan seluruh Indonesia. Dan seluruh Indonesia, Tapi kalau yang betul. udah ada laporannya sekitar berapa sih? Jadi teman-teman juga tahu nih kalau misalnya anak-anak nyalek. muda mau nyalek, gue butuh duit berapa nih? Tergantung partainya nggak sih? Maksudnya Jadi- nggak gimana sih? Tergantung besar atau kecilnya. Kalau dari risetnya Burhanuddin Muhtadi ya, jadi
kita bisa lihat dari dua nih. Karena pemilih itu memilih yang pertama dia tuh kenal atau enggak. Oke. Jadi kalau dia semakin udah dikenal, ya semakin murah harusnya gitu. Dan yang kedua adalah ketika dia sudah dikenal, dia ini disukai atau tidak gitu. Makanya ada perbedaan popularitas dan elektabilitas Betul. ya. Nah jadi Makanya semakin dia tidak dikenal, terus kan berarti orang ya gimana mau suka dia karena dia juga nggak kenal gitu. Itu akan semakin mahal gitu Mas. Jadi Oke. Makanya banyak yang pakai artis. Betul. Iya. Artis pada nyalek gimana? nyalek. Menurut Amira fenomena artis pada nyalek? Lagi-lagi kalau Mira ngeliat dari karakter orangnya, maksudnya ini kan nggak nanya milih siapa ya, iya, secara iya. umum aja. Ya kalau dia memang orang yang niat untuk jadi wakil rakyat ya udah silakan Why aja, not, di ya? luar dari dia populer atau tidak ya, walaupun populer adalah privilege tersendiri. Tapi kan permasalahannya ada juga sebuah faktor yang namanya kompetensi. Misalnya nih kita artis, kita penyanyi, terus ada di Komisi 3 yang membidangi hukum, kan kita nggak ada hubungannya, atau ke BUMN kan dikit gitu loh. Itu sebenarnya tugas partai. Betul. Nah, jadi yang penting lagi-lagi balik lagi komitmen sama statement awal. Sifat sama orangnya ini kayak gimana dulu. Kalau memang dia niat memang suka banget ketemu sama orang, suka banget jadi problem solver gitu. Dan apalagi kalau belakang tuh punya track record link yang bagus, aku mau bantu. Itu sifat dasarnya dong. Iya, betul. Nah kalau masalah tadi nggak paham apa-apa, ongoing masih bisa. Iya, bisa dipelajarin ya. Bisa Yang penting karakternya banget. bagus. Iya, ketemu aja Mbak Amel sebagai guru privatnya. Bisa Iya. juga gitu. Lama-lama tahu. Banyak artis yang sudah seperti itu kan. Yang awalnya tiba-tiba cukup wah ini penyanyi, ini tahu-tahu nyalek, tapi kesiniannya kok ya bagus pinter juga ternyata gitu ya. karena dia belajar dan memang sifat dasarnya dia bagus, ya udah jalan bagus. Percuma kalau Setuju. cuma pengen famous doang sih, Ya. kayaknya juga nggak akan susah juga Susah ya. Coba kembali lagi ke diri masing-masing ya para caleg ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Enggak dong, belum. Closing ya? Belum. Oke, baik. Mbak Amel, biasanya kalau dari tahun ke tahun nih pemilu, kecurangannya apa sih yang banyak ditemuin sama Perludem? Kecurangannya itu ada politik uang. Jadi Oke. ada isu nih Mas sekarang yang lagi lagi naik juga isunya adalah soal transaksi yang ditemukan oleh PPATK senilai 1 triliun rupiah Oh gitu. iya? Iya, transaksi ilegal. Dan transaksi itu dicurigai oleh PPATK digunakan untuk pemilu gitu. Nah, dana-dana ilegal ini biasanya dari illegal logging, dari illegal mining. Terus yang disebut oleh PPATK juga adalah uang ini adalah uang ilegal dari hasil eksploitasi sumber daya alam gitu. Oke. Nah, jadi biasanya juga uang ilegal ini juga masuknya ke hal-hal yang ilegal, Mas. Pasti. Ini misalnya uang setan politik dimakan uang, jin misalnya gitu kan. mahar politik Aha. gitu. Jadi yang ilegal akan ke ilegal juga gitu. Nah, itu salah satu kecurangannya. Dan sayangnya juga misalnya mahar politik atau politik uang itu jarang bisa dibuktikan dalam penegakan hukum pemilu gitu. Jadi misalnya mahar politik nih Mbak Mira, larangannya itu ada di undang-undang pemilu, tetapi sanksinya tuh nggak ada. Kan gimana mau dibawa gitu kan ke pengadilan? Tapi nggak ada sanksinya. Nggak ada sanksinya. Jadi pasal itu ada tapi tidak bisa dioperasionalkan untuk ditindak ke hukumnya gitu. Tapi kan kalau mau dibikinin sanksinya juga susah juga karena Harus pasti revisi dulu. Iya, dan juga kan yang bisa Pembuktiannya dibilang juga susah ya. Nah, itu. Betul. Oke. Selain politik uang apa lagi? Terus ada juga nih sekarang yang lagi in juga adalah penggunaan cyber trolls atau penggunaan Buzzer. buzzer yang uangnya juga nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu nih si calon ini tuh pakai trolls itu atau dia bayar cyber trolls itu berapa gitu. Apalagi kan sekarang udah mulai tuh ya kampanye, walaupun kita kampanyenya tuh baru 28 November. Tapi kan kita lihat baliho udah di mana-mana. Kita lihat media sosial sudah berseliweran gitu kan. Nah, itu semua tidak terlaporkan. Dan soal buzzer, soal cyber trolls itu juga salah satu strategi pemenangannya adalah menyebar disinformasi. Betul. Atau juga soal yang harus kita waspadai juga adalah soal iklan politik bertarget. Jadi kalau misalnya iklan di stasiun TV misalnya ya, ketika kita misalnya nonton salah satu channel TV, kan semua orang itu bisa melihat itu gitu. Betul. Tetapi kalau iklan politik bertarget itu benar-benar disasar gitu Mbak. Dia mau pesan spesifik dia kasih ke orang misalnya ya, orang suku tertentu, jenis kelamin tertentu dan preferensi politik tertentu gitu. Di sosmed berarti kan? Di sosmed. Iya. Nah, itu yang Memang belum bisa kayak ada gitu tuh. kan. Oke, tapi kalau misalnya rekomendasi dari Perludem untuk ini politik uang
Tapi kan susah juga ya. Sekarang tuh udah terlalu mengakar banget nih di sini. Terutama untuk di daerah-daerah yang maaf nih ekonominya misalnya menengah ke bawah banget. Ya kan mereka kan misalnya gue daripada nyoblos main gue ke laut nih nyari ikan, main gue nyangkul. Iya, benar. Kan itu kan ongkos yang harus diganti sebenarnya. Dia nggak keluar, nggak nyari uang buat keluarganya, ya udah nih lu nyoblos dong jangan lupa nih gitu. Itu kalau rekomendasi dari Perludem gimana sih biar itu bisa berkurang? Iya itu yang narasi seperti itu juga teman-teman tuh ketika kita riset soal apa sih sikap dari teman-teman dari pemilih terhadap politik uang gitu ya. Jadi memang misalnya riset dari Andrew White, dia salah satu peneliti di Universitas Chicago, terus dia bilang bahwa memang bersama persis seperti yang Mas Ilham tadi sampaikan gitu, bahwa mereka merasa atau menilai ya politik uang itu adalah uang ganti dia karena dia nggak jadi ke ladang, karena dia nggak jadi nggak jadi melaut gitu. Nah jadi ada beberapa faktor yang menentukan seseorang itu menerima dan apakah uang yang dia terima itu betul-betul menentukan pilihan politik dia atau enggak gitu. Jadi ini ditentukan oleh dua hal, Mas. Yang pertama ditentukan oleh pendidikan dan tingkat ekonomi. Jadi kalau tingkat ekonominya itu masih kurang, dia memang cenderung akan menerima. Tetapi tingkat pendidikan dia itu akan menentukan apakah uang yang dia terima itu akan menentukan pilihan politik dia atau enggak gitu. Jadi ketika dia tahu bahwa ya hak pilih itu kan hak saya, itu kan rahasia gitu ya. Jadi kalau ketika tingkat ekonomi dia rendah, dia akan menerima. Tetapi karena dia tahu bilik suara itu adalah ruang rahasia, uang yang diterima itu tidak akan mempengaruhi dia untuk memilih bisa siapa yang milih. Ambil uangnya tapi milihnya terserah. Betul. Gitu ya. Iya sih, itu emang permasalahan ini yang ruang lagi. etik sih sebenarnya. Iya, tapi terjadi terus kan di mana-mana. Betul. Jadi sabar. harus ada sistem lagi kayaknya, karena kita nggak bisa pungkirin kalau mayoritas masyarakat Indonesia juga yang nggak segitu paham sama tertariknya sama dunia digital, apalagi orang-orang tua gitu ya. Nah itu lumayan banyak juga tuh presentasinya. Banyak banget. Jadi gimana caranya tugas dari badan resmi pemilu gitu ya untuk masuk ke sana biar adanya kesadaran tinggi Literasinya individu ya. Literasinya kalau gimana pun juga harus nih, kalau enggak nanti Indonesia mau ke arah mana gitu. Udah gaya politisi orang ngomongnya, cocok nih dok. Saya hanya bantu saja berbicara di sini. Amira coba dong kasih ini dong buat teman-teman yang nonton nih pemirsa TVRI, terutama yang muda-muda ya. Kasih ini aja jangan untuk biar jangan golput. Iya jangan golput, pokoknya datang ke TPS walaupun mungkin bingung mau milih apa, paling enggak gunakan surat suaranya. Apalagi nih, ayo teman-teman Gen Z yang kita seumuran ya, kita tuh ibunya Gen Z ya. Iya ya, benar juga. Iya itu karena teman-teman kita ini yang Gen Z ini yang nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi tuh kita tuh yang masih aktif. Benar. Jadi dari sekarang sudah harus mulai banget nih menggunakan hak suara kita dan paham politik. Mantap. Kalau dari Mbak Amel sendiri, buat pesan-pesan buat Gen Z dan milenial, anak-anak muda TVRI biar milih, jangan golput. Iya, pemilih itu kan salah satu dari aktor pemilu ya. Jadi aktor pemilu itu ada banyak tuh, ada penyelenggara pemilu, ada peserta pemilu, ada pemantau pemilu, ada juga pemilih. Dan yang satu lagi bahkan tambah tuh platform media sosial gitu, karena memang punya tanggung jawab di situ. Nah, pemilih gimana supaya bisa membuat suaranya itu bermakna di pemilu adalah ya dia harus mencari informasi gitu yang dari sumber-sumber yang kredibel. Karena kalau misalnya ada salah satu alasan ketika pemilih dia nggak mau milih, bilangnya nggak tahu calonnya. Itu kan sebetulnya alasan yang nggak bisa diterima tuh, karena kan informasi udah banyak gitu ya. Partai politik, peserta pemilu adalah pihak-pihak yang sangat siap untuk menjual dirinya setiap saat gitu. Jadi dia pasti akan mencitrakan dirinya di media sosial ataupun di offline. Nah, teman-teman sangat bisa bahkan harus gitu ya untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi mengenai siapa-siapa saja yang akan dipilih. Dan ingat, pemilu 2024 itu bukan hanya pemilu presiden, tetapi juga pemilu anggota DPR RI, DPD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan bahkan ada juga pilkada nanti di November 2024. Jadi harus jadi pemilih yang aktif, cari tahu sebanyak-banyaknya rekam jejak, kemudian visi misi, program-program, bahkan juga laporan dana kampanye mereka juga harus dilihat gitu. Misalnya teman-teman yang
peduli sama isu lingkungan. Bisa lihat di laporan LPPDK-nya apakah partai ini atau calon ini menerima dari misalnya dari mining gitu ya. Oke. Iya, hal-hal yang seperti itu. Wow, panjang ya. Jadi ini buat kita nih yang muda-muda yang lagi nanti mau milih, itu emang harus risetnya lumayan dalam, jadi pilihan kita tidak salah. Betul. Gitu. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Amel sama Amira. Yes, thank you. Sehat-sehat ya. Semoga Makasih, sehat Mas terus Ilham. sampai nanti pemilu ya. Amin. Amin. Oke, pemirsa TVRI, itu dia Kongko Bincang Pemilu. Terima kasih banyak udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di Kongko Bincang Pemilu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.